Mengulang sebentar Bu, nggak apa-apa kan? Iya. Ada berapa mandi wajib? 4. 4. Alhamdulillah ada 4. Kemudian rukun mandi wajib ada berapa? 9. Nah kan error sudah nih. Ya, mandi wajib ada 4. Rukun mandi wajib ada berapa? Ada 2. Mohon maaf Bu, kita tidak mendengar ceramah, tapi kita sama-sama belajar. Kemudian, bagaimanakah kaifiyah mandi wajib menurut Rasulullah? Ada berapa? Ada 6. Baik. Pertama yang dicuci apa dulu? Tangan. Ya. Berarti ini belum ada yang mempraktikkan mandi ini nampaknya nih. Yang kedua yang dicuci apa? Kemaluan. Areanya dari mana sampai ke mana? Ayo. Ya. Dari pusat sampai ke lutut. Dari pusar sampai ke lutut. Ini mohon maaf nih, saya mengulang. Kalau model ngaji seperti ini. Kemudian lagi yang ketiga apa? Mencuci lubang-lubang. Mulut, hidung, telinga, celah-celah mata, celah-celah kuku. Keempat, membasahkan rambut atau keramas. Ini. Kemudian lagi yang kelima, berwudu. Yang keenam, ini nampaknya nih supaya jelas pengajiannya nih. Kayaknya ibu-ibu ini harus dibawa ke pantai semua nih. Biar berenang semua praktik mandikan Bu 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya gitu. Dan ini adalah kaifiyah atau tata cara mandi wajib, yang mana tata cara ini bersumberkan daripada Rasulullah yang disampaikan oleh Aisyah dan Maimunah. Berarti kalau tata cara mandi wajibnya di situ, caranya yang ditunjukkan oleh Rasulullah, karena mandi wajib ada 4, maka berlaku untuk mandi junub. Kemudian berlaku untuk mandi haid, kemudian berlaku untuk mandi nifas, kemudian berlaku untuk mandi jenazah. Ini Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa nih, saya mintalah kepada pengurus nih, yang 6 itu mohon untuk diketik, kemudian dibagikan kepada ibu-ibu. Karena maklumlah pengajian kita nih, nampaknya jamaahnya muda-muda semua. Nah, sama itu. Nampaknya jamaahnya muda-muda semua. Baik Ibu. Kemudian lagi ada materi sebelumnya, yaitu kisah daripada Syekh Zakaria Az-Zahid, yaitu tentang cara bagaimana kita mentalkinkan jenazah. Saya mau nanya kepada ibu-ibu nih, bagaimana cara mentalkinkan jenazah? Masih ingat? Lupa juga? Hilang lagi? Ya, caranya kalau kalimatnya insya Allah tidak berubah, la ilaha illallah. Caranya apa? Jangan seperti yang sudah-sudah, walau dalam keadaan kalut, walau dalam keadaan cemas dan sebagainya, karena menghadapi keluarga yang dalam keadaan sakaratul maut, tetaplah tertib di dalam memberikan talqin kepada jenazah. Contohnya begini, saya ulang lagi sebentar. Contohnya adalah, umpamanya saya nih dalam keadaan sakaratul maut. Ya, saya dalam keadaan sakaratul maut ini. Kemudian ibu-ibu, jangan seperti yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah apa? Cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu caranya. Itu, jangan. Yang kedua, jangan juga pada saat orang dalam keadaan sakaratul maut kita nanya ataupun memberikan apa-apa atau memberikan instruksi. Ingat mak. Apa yang diingat? Zikir mak. Apa yang dizikirkan?
Kemudian nyebut. Apa yang disebut? Makanya pada saat orang dalam keadaan sakaratul maut itu kita pelan. Contohnya seperti ini. Jenazah nih depan, orang tua kita ataupun keluarga kita. Pada saat itu adalah dalam keadaan berombak ataupun sakaratul maut. Maka kita tuntun pada telinganya begini. La ilaha illallah. Cukup. Kemudian dengarkan apakah dari mulutnya ada keluar suara atau tidak. Kalau tidak ada keluar suara, cukup satu kali itu saja. Nggak usah diulang-ulang. Tapi kalau ada keluar suara, baik suaranya mengikuti kalimat la ilaha illallah yang kita tuntun, maupun ada suara yang lain, maka diulangi lagi. Ya, tidak seperti dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertubi-tubi, itu namanya kepo. Namanya kepo kalau anak muda sekarang. Nah, jadi jangan seperti itu. Karena hal yang demikian perlu diketahui bersama-sama adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu tidak nampak. Orang-orang yang mengelilingi dia itu tidak nampak. Siapa yang hadir, yang mengelilingi dia, yang menuntun dia, itu tidak nampak. Karena pada waktu itu yang terbesit di dalam hatinya, yang terlihat oleh matanya pada saat sakaratul maut itu adalah makhluk Allah yang bernama iblis. Pada saat itu iblis menyerupai orang yang paling kita cintai. Siapa orang yang paling kita cintai? Orang tua kita yang sudah meninggal, mungkin anak kita yang sudah meninggal. Maka iblis menyerupai, dan hal itu pernah terjadi dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar pada Syekh Zakaria Az-Zahid. Itu kriteria yang sudah. Ternyata apa? Dia datang dengan membawa cawan, membawa air. Pertama didatanginya dari arah kepala. Dari arah kepala pada saat itu didatangi. Apa katanya? Wahai Zakaria, kamu mau minum? Karena pada saat sakaratul maut itu saat yang paling hausnya luar biasa. Bahkan digambarkan seandainya air laut itu diminum, maka tidak akan hilang dahaganya. Maka iblis pada waktu itu mempropaganda Syekh Zakaria Az-Zahid. Diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Apa kata iblis? Wahai Zakaria, aku yang bisa menyelamatkan rasa hausmu. Oleh karena itu, kamu mau minum enggak? Kalau kamu mau minum dengan syarat. Apa syaratnya? Katakan bahwa alam ini tidak ada penciptanya. Ateis. Paham ateis. Jadi kita diupayakan untuk seakan-akan lepas daripada ketuhanan. Apa jawab Syekh Zakaria? Ini mengulang pengajian yang sudah. Jawabnya adalah, aku tidak mau mengikuti. Di saat itu bersamaan dengan orang yang mengajarkan talqin, la ilaha illallah, Syekh Zakaria menjawab, didengar oleh orang yang menuntun talqin. Apa jawab Syekh Zakaria? Aku tidak mau mengikuti perkataanmu. Orang yang mentalqin mengira bahwa Syekh Zakaria ini tadi membantah daripada talqin yang diucapkan. Padahal Syekh Zakaria tidak mengetahui, dia hanya mendengar perkataan iblis. Apa kata iblis? Katakan bahwa alam ini tidak ada penciptanya. Apa jawab Syekh Zakaria? Aku tidak mau mengikuti perkataanmu. Munya itu bukan munya orang yang mentalqin, tapi munya itu adalah mu daripada iblis yang mempropaganda. Masya Allah. Makanya Imam Abu Hanifah itu beliau mengatakan, hal yang paling sangat kita takutkan dan kita cemaskan itu adalah pada saat sakaratul maut. Makanya kata Imam Abu Hanifah, pada waktu malam perbanyakkanlah menangis, sujud kepada Allah, minta kepada Allah, merendah diri keharibaan Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Makanya ibu-ibu, pada saat ibu-ibu membaca doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina, menangislah ibu-ibu pada saat itu. Kenapa? Saat yang paling mencemaskan adalah saat sakaratil maut. Udah, kemudian orang-orang semua menangis.
Karena dikiranya Syekh Zakaria ini tadi membantah, tapi bukan sebenarnya. Dituntun lagi talqin yang kedua, la ilaha illallah. Pada saat itu rupanya apa? Iblis karena tidak bisa mempropaganda dari arah kepala, pindah ke arah kaki sambil digoyang-goyangkan minumannya. Apa kata iblis? Wahai Zakaria, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu, menyelamatkan rasa hausmu. Kamu mau minum? Karena yang punya air cuma aku, yang lain jamaah tidak disediakan, cuma untuk Arifin saja yang disediakan minuman. Akhirnya apa? Kamu mau minum? Ya jelaslah mau mengangguk. Tapi ucapkan apa? Katakan bahwa Muhammad itu seorang pendusta. Masya Allah itu. Serentak dengan talqin yang di orang-orang yang mengerumuninya, mereka mengatakan la ilaha illallah. Terdengar mereka, Syekh Zakaria menjawab, aku tidak akan mau mengikuti perkataanmu. Siapa yang nggak nangis? Karena dikiranya ini seorang ulama besar. Nah di situ. Baik. Yang ketiga karena berjawab tadi, iblis mendatangi dari arah samping. Apa kata iblis? Wahai Zakaria, ini kesempatan terakhir. Kamu mau minum enggak? Tapi harus memenuhi syarat, mengikuti syaratnya. Apa syaratnya? Katakan bahwa Allah itu memiliki anak. Makanya nih, Allah itu memiliki anak. Dijawab sama Syekh Zakaria serentak dengan talqin yang diucapkan tadi. Aku tidak akan pernah mau mengikuti perkataanmu. Maka waktu itu menangislah. Yang lain menangis, dituntun 3 kali talqin. Ternyata apa? Dijawab, aku tidak mau. Ini menjadi sebuah pelajaran ibu-ibu. Pelajaran ini saya ulangi lagi. Mohon maaf. Bila mana ada jamaah kita yang meninggal dunia, apapun akhirnya, mungkin akhirnya, berakhirnya hayatnya, berakhirnya nyawanya pada saat itu bertentangan daripada apa yang kita lihat, jangan ibu-ibu memberi atau membuat kesimpulan. Karena apa? Karena yang dilihat oleh orang yang sakaratul maut tidak sama yang dialami oleh orang yang ada di sekelilingnya. Jadi jangan sampai umpamanya begini, ada salah satu pengurus perwiridan ibu-ibu ini, pengurusnya mati, meninggal, sakaratul maut. Pada waktu itu ibu-ibu nuntun, ucap la ilaha illallah. Setelah diucap la ilaha illallah, dijawab sama ibu-ibu pengurus tadi yang dalam keadaan sakaratul maut tadi, aku tidak mau mengikuti perkataan. Habis mengucapkan itu langsung meninggal. Jadi jangan sampai menyebarkan berita ibu pengurus perwiridan masih alisan, padahal dia itu ketua pengurus mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, biarkan saja Allah yang menentukan. Jangan kita yang membuat kesimpulan. Gitu. Jadi mentalkinkannya pelan-pelan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mandi sudah. Ini kembali kepada kita fokuskan sedikit permasalahan mandi. Kalau kemarin kita secara umum mandi wajib ada 4. Sekarang ibu-ibu kita fokuskan kepada mandi mayat. Dari yang 6 itu, pertama tadi apa? Cuci tangan. Kedua cuci kemaluan. Ketiga cuci lubang-lubang. Keempat cuci keramas. Kelima berwudu. Keenam mengguyurkan dari kepala sampai kaki. Kemudian ya kanan sampai kaki, kemudian kiri sampai kaki. Apa perlu saya praktekkan biar yang ibu-ibu yang lain bisa paham? Perlu nggak? Perlu nggak, Bu? Nggak perlu. Baik. Ya. Sekarang gini. Kalau untuk mayat bagaimana? Kalau untuk mayat, apa dulu yang harus kita eksekusi? Kita mau memandikan mayat nih. Jadi ketika memandikan mayat ibu-ibu, jadi kalau untuk yang cuci tangan adalah kita cuci tangan, ya. Habis cuci tangan, setelah itu
Yang pertama, ya, apa kata Rasulullah? Hal yang paling sulit dan paling pahit bagi mayat itu adalah ketika tukang mandi masuk ke rumahnya. Jadi yang paling menyedihkan, yang paling pahit, yang paling sulit bagi mayat itu bukan apa-apa, tapi ketika tukang mandi masuk ke rumah. Kenapa? Karena tukang mandi akan menanggalkan cincin pernikahan, putus semua hubungan pernikahan. Cincin mandi akan menanggalkan pakaian kehormatan. Nah, orang yang tukang mandi. Karena apa ibu-ibu? Sudah dibawakan ke tempat pemandian. Orang tukang mandi tidak peduli ibu pakai baju apa. Akhirnya apa? Tinggal pakai gunting. Baju dari mana ibu beli? Berapa ratus juta ibu beli bajunya? Harganya berapa? Habis tuh. Tak ada yang tersisa. Ibu pakai baju yang ada bintangnya, ada bunga-bunganya. Pangkat ibu apa? Selesai sama tukang mandi. Dah, ibu. Maka pada waktu itu ketika kita menanggalkan pakaiannya jenazah ketika di tempat mandi itu, apa yang berbicara? Ruh kita berbicara. Ya Ghassal, wahai orang yang tukang mandikan aku, jangan kalian menanggalkan pakaianku dengan cara yang kasar. Nah, ini Bu. Jadi dengan cara yang halus dan pelan. Sebab apa? Sebab aku baru sudah istirahat daripada sakitnya ketika ruh dan jasadku terlepas. Masya Allah. Penat Bu. Ibu penat kerja di rumah, mutar-mutar kasur, sumur, dapur. Itu belum secapeknya ketika ruh itu keluar dari badan. Bayangkan Bu, ruh itu kan sudah menyatu dengan darah dan daging. Pada saat itu harus ditarik, harus lepas. Sakitnya seperti apa? Bahkan ada seorang Bani Israel, ya, di zamannya Nabi Isa alaihissalam, waktu itu meninggal dunia. Sudah meninggal dunianya sudah ratusan tahun. Karena Nabi Isa ini tadi punya mukjizat, bisa membangkitkan, membangunkan, menghidupkan orang yang mati, dibangunkan. Kemudian Nabi Isa nanya, wahai Bani Israel, ya, kamu sudah berapa lama? Sudah ratusan tahun meninggal dunia. Apa yang kamu rasakan tentang sakaratul maut? Sampai saat ini katanya, saya masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Sudah ratusan tahun meninggal dunia, itu masih sakaratul maut itu dirasakan sakit. Na'udzubillah min dzalik. Apa maksud kita kemarin menerangkan masalah mandi tadi dengan urutan-urutannya tadi? Harapan kita apa? Harapan kita supaya pada saat kita mandi, ibu-ibu, kita yang pada saat kita jadi jenazah, yang memandikan adalah anak kita. Karena doa anak itu mustajabah. Ya Allah. Apalagi Bu, terhadap umpamanya suami ibu meninggal dunia, ibu boleh nggak ikut memandikan? Boleh. Dan pada saat itu Bu, urutan pertama apa tadi apa? Urutan pertama, mencuci tangan. Ibu cucikan tangan suami sambil membacakan doa. Sambil membacakan doa. Apa doanya? Ya Allah, ini tangan suamiku. Yang tangan inilah yang menyuapkan kami dengan satu suapan makanan, yang memberikan kami satu teguk minuman. Ini tangan suamiku ya Allah. Tangan inilah yang memberikan kami kebahagiaan. Tangan inilah yang menopang segala semua nafkah daripada keluarga sampai kami saat ini. Ya Allah, sekarang tangan ini ya Allah dalam keadaan kaku, dalam keadaan dingin dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan ya Allah, tangan ini ya Allah, bila mana tangan suamiku ini ya Allah pernah melakukan dosa, pernah hilaf,
pernah dia mengambil sesuatu yang bukan haknya hanya untuk menafkahkan kami, ampuni dosa anak suamiku ya Allah. Bayangkan ibu-ibu, betapa luar biasanya pada saat itu. Yang kedua apa? Arya kemaluan. Dalam arti kata apa? Tubuh. Ya Allah, tubuh ini ya Allah yang telah memeluk kami, yang telah memberikan kasih sayang kepada kami. Sekarang tubuh ini kaku dan dalam keadaan tidak berdaya. Sekarang tubuh ini ya Allah tidak bisa berbuat apa-apa, dingin dan diam 1000 bahasa. Ya Allah, tubuh ini yang pernah memberikan kasih sayang kepada kami, kasih sayang kepada anak. Dan ya Allah, tubuh ini yang menanggung beban derita dalam menghidupkan keluarga. Ampuni dosa tubuh suamiku ya Allah. Masya Allah ibu, itu luar biasa. Ibu pegang bagian kepala. Ibu berdoa, ya Allah, kepala ini ya Allah, kepala suamiku, engkau yang sekarang sudah terbujur kaku, engkau yang tidak sekarang ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kepalamu, wahai suamiku yang dulu pernah memikirkan keadaan keluarga, bagaimana keluarga bisa bahagia, bagaimana keluarga bisa senang, sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, ampuni dosa suamiku dan haramkan kulitnya beserta rambutnya daripada jilatan api neraka ya Allah. Aku sebagai istrinya ridho terhadap diri suamiku ya Allah. Masya Allah ibu, menangis ibu. Jadi bukan hanya ibu resapi demikian, walaupun itu tidak ada teksnya dalam hadis, tapi begitu sebagai contoh seorang istri yang soleha. Pada saat ibu memasukkan kakinya berdoa, ya Allah, ini kaki suamiku yang dia melangkah untuk mencarikan rezeki, tidak peduli malam dan siang, tidak peduli hujan maupun panas. Ya Allah, tetapkan kaki suamiku di jembatan Shiratal Mustaqim dan jalan yang engkau ridhai ya Allah. Ampuni bila mana ada khilaf dan salah yang ia lakukan semasa hidupnya ya Allah. Dan ibu akhiri, wahai suamiku, aku ikhlas, aku ridha selama engkau bersama denganku, dan tunggu aku nanti di surga, kita masuk ke surga bersama-sama. Masya Allah ibu, betapa bahagianya kita sebagai seorang istri pada saat itu bisa memandikan suami kita. Terlebih lagi ibu-ibu, kenapa kita perlu ini belajar masalah mandi wajib ini? Sekiranya betapa bahagianya kita, terserah anak kita kuliahnya di mana, statusnya apa, S1, S2, S3, S campur, S teler, terserahlah. Tapi yang paling terpenting apa? Ibu pesankan kepada anak gadis ibu-ibu. Nah, ibu tidak minta gajimu, ibu tidak minta balasanmu apa-apa yang berupa uang dan materi, tapi yang ibu minta pada saat nanti, wahai engkau anak gadisku, ibu dalam keadaan sakaratul maut, yang menuntut talqin adalah engkau. Masya Allah. Sekarang kita lihat kan, ibu minta pada saat nanti ibu sudah meninggal, yang menanggalkan pakaian ibu, yang memandikan ibu adalah engkau. Karena apa? Kalau sudah engkau yang memandikan, insya Allah sakitnya sakaratul maut tidak terasa. Bagaikan kulit, bagaikan kambing yang dikulit hidup-hidup, sakitnya luar biasa. Karena setiap pori-pori ini ketika keluarnya roh daripada jasad itu bagaikan terbakar semuanya. Makanya ibu-ibu ketika memandikan jenazah itu jangan langsung disiram. Harus orang tua kita dulu, memang mereka tidak hafal hadis, tidak hafal Al-Quran, tapi tertibnya mereka mengajarkan anak, wahai murid-murid, guru-guru juga. Nah nih, kalau kalian itu menyiramkan jenazah, ditampung pakai tangan. Kenapa? Jenazah menjerit pada waktu itu, ya Ghosal, wahai orang yang memandikan aku, jangan kalian memandikan aku dengan cara yang keras, jangan kalian memandikan aku dengan air yang dingin, jangan kalian memandikan aku dengan air yang hangat. Kenapa? Karena tubuhku bagaikan terbakar akibat terlepasnya roh daripada jasad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita minta ini. Kenapa kita hadir di sini? Kenapa saya mengulang-ulang masalah mandi wajib ini? Karena ibu-ibu, harapan kita, bangganya kita, bahagia kita, ketika nanti yang memandikan kita adalah anak kita, yang mengkafankan kita anak kita. Sekarang pakaian apa yang paling termahal yang kita pakai?
belum tentu membuat kita bahagia. Tapi ketika kain kafan itu dipakai oleh anak kita akan berteriak, wahai malaikat, saksikan, dulu aku di dunia cuma menghadap pejabat biasa saja, tidak ada apa-apanya. Aku menggunakan pakaian yang mewah dan sangat membanggakan. Tapi hari ini aku begitu bangga luar biasa. Malaikat, saksikan, aku menghadap Allah, pakaiannya dipakaikan oleh anakku sendiri. Masya Allah, ibu-ibu. Dulu kita yang mengajarkan anak-anak kita mulai belajar pakaian sendiri, pakai celana sendiri, celana dalam sendiri, pakai baju sendiri. Sekarang ketika kita menjadi jenazah, anak kita yang memakaikan pakaiannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menghadap pejabat. Pada saat itu apalagi ibu-ibu ada anak, makanya saya di sini sangat menyarankanlah, sangat berharap saya, ibu, ketika ada jenazah jamaah kita yang meninggal dunia, mohonlah hilangkan kebiasaan ataupun berijak kepada yang lain kebiasaan hadir untuk takziah ramai, tapi untuk sholat Ustazah sangat sedikit. Benar kan? Pak, Ibu, ayo kita sholat jenazah. Itu yang duduk pada Honda itu di jalan-jalan banyak. Yang masih di mobil masih duduk, kelepas, kelepus. Akhirnya ngobrol apa? Waktu sholat ibu-ibu, bahkan ya keluarga sahibul musibah saja itu kadang-kadang nggak sholat. Jadi ini saya sangat mengharapkan, wabil khusus saya berdoa untuk diri saya pribadi dan juga untuk ibu-ibu sekalian. Ketika ada yang meninggal dunia, wabil khusus, ya, ibu-ibu yang tidak berhalangan ikut. Kalau ibu-ibu yang berhalangan sekalipun, walaupun tidak sholat, berdiri di belakang bu, berikan penghormatan. Kenapa? Siapa yang menanam hari ini, insya Allah panen hari esok. Kalau kita memperlakukan jamaah kita pas meninggal dunia, ibu-ibu santai saja, duduk di tepi ngobrol yang bukan ada manfaatnya, mungkin hal-hal yang lain. Ketika kita meninggal, orang lain juga akan memperlakukan hal yang sama. Saya bukan apa, waktu dulu masih saya, ini sedikit ya, waktu di pesantren itu bu, tingkat RT bu, yang meninggal dunia, warga RT, itu yang menyolatkan jenazahnya bu, itu tidak kurang daripada 7 gelombang kali 40. Kenapa? Memang yang menggugurkan fardu kifayah adalah sholat yang pertama. Tapi kalau kita menyolatkan tidak berdosa. Semakin banyaknya yang menyolatkan, semakin banyak yang berdoa, berarti menunjukkan bahwa kita orang yang baik. Minimal ketika doa-doa mereka yang ramai, ya Allah selamatkan jenazah ini, ya Allah jauhkan dia daripada siksa kubur, ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah. Dari sekian banyak pasti. Maka ini saya sangat berharap lah, mari kita sama-sama untuk yang akan datang, walaupun ibu-ibu ya yang berhalangan, berdiri di belakang, paling tidak ketika bawa anak laki-laki pun, anak perempuan yang masih kecil, ayo nak, kita berdiri walau tidak sholat. Apa yang perlu kita baca di situ? Ya Allah, berdoa kepada Allah. Bisa ibu bacakan Qul huwallah 3 kali, bisa ibu bacakan sholawat, bisa ibu bacakan kalimat thayyibah. Artinya apa? Semuanya pada saat itu mendoakan jenazah walaupun mereka tidak bisa sholat. Begitu bahagianya, apalagi di jamaah daripada Masjid Al-Ihsan, ketika ada jenazah meninggal yang bisa sholat, yang tidak bisa sholat berdiri, semuanya berdoa kepada Allah. Bayangkan, jangan kita, masya Allah, bayangkan bahwa jenazah itu adalah jenazah kita. Kan saya pernah membicarakan itu pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Hal ini sudah ada di rumah ibu, yang mana ketika keluarganya meninggal, rumahnya kaya, anaknya kuliah, mobil-mobil mewah, perabot serba luk, ketika datang
Waktu itu Ustaz minta tolong, Ustaz, tolong mandikan jenazah suami saya. Apa yang terjadi? Tidak ada daripada keluarga musibah yang membaca kalimat-kalimat thayyibah ketika menunggu jenazah. Tidak ada. Menangis saya pada waktu itu, Bu. Kenapa? Saya membayangkan, saya sudah bekerja siang malam, saya sudah bekerja banting tulang, tak peduli panas dan hujan. Keluarga saya bahagiakan, anak saya kuliahkan. Yang saya gambarkan seperti itu. Tapi ketika saya meninggal, istri tidak bisa membaca apa-apa. Anak rupanya, saya perhatikan, Masya Allah, yang katanya kuliah, asik dia dengan HP, ketawa, ketiwi dia memandang HP, tak peduli dia dengan ayahnya yang terbujur. Menangis saya pada waktu itu. Ini ibu-ibu, mohon, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Maka mandi wajib ini tadi, urutan mandi wajib ini tadi, wajib ibu-ibu tahu dan ajakkan anak ketika mandi bersama-sama. Nah, ajakkan anak mandi bersama-sama. Karena ini referensinya adalah dari Maimunah dan Aisyah. Balik lagi, siapa Maimunah dan Aisyah? Siapa? Ya, tahu itu istri Nabi. Tapi sebutan dari para istri Nabi itu adalah Ummul Mukminin. Artinya apa? Ibunya, ibu daripada perwiri dan ibu-ibu Masjid Al-Ihsan. Jadi istri Nabi itu ibu kita. Ummul Mukminin, ummun itu ibu, mukminin itu wanita-wanita yang beriman, termasuk ibu-ibu perwiri dan Masjid Al-Ihsan. Bayangkan, sekarang kita sudah tidak punya emak lagi. Sekarang kita sudah tidak punya ibu lagi. Rindunya kita luar biasa. Saya sampai di HP wajah emak saya. Masya Allah. Kenapa? Kehadiran mereka saja sangat-sangat kita rindukan. Apalagi mereka datang menuntun, wahai anakku, sekarang mak tuntun kamu cara mandi wajib. Mak kita yang memandikan, kira-kira nangis gak? Kita rindu, ya Allah, dulu macam mana bayangan waktu kita kecil, mak kita memandikan kita. Sekarang kita sudah besar macam gini, mak kita mengajarkan. Dan mak kita itu adalah siapa? Ummul Mukminin. Ibu bayangkan pada saat mandi itu, ya Allah, aku memang tidak ketemu dengan Sayyidah Aisyah. Saya memang tidak ketemu dengan Sayyidah Maimunah, istrinya Rasulullah. Tapi ketika aku mau melakukan urutan kaifiah mandi wajib ini, aku terbayang seakan-akan Sayyidah Aisyah menuntun kepada ibu-ibu, "Oh, anakku, ini pertama cuci tangan, kedua cuci kemaluan, ketiga mencuci lubang-lubang, keempat keramas, kelima berwudu, keenam menyiram ke seluruh tubuh." Masya Allah, bahagianya rasanya karena referensinya dari ibunya wanita-wanita yang beriman. Oleh karena itu sekali lagi dalam hal mandi wajib ini perlu kita ulangi kembali lagi. Baik ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi kalau kita mandikan jenazah dudukkan dulu ya Ustaz. Kalau memandikan jenazah Sebelum mandi terakhir. ya. Kalau memandikan jenazah yang pertama di sini kita pahami dulu rukun mandi. Berarti kalau rukun mandi pertama niat, sengaja aku memandikan jenazah karena Allah, gitu kan? Udah. Yang kedua, rukun yang kedua meratakan air. Kita siram ya. Di sini kalau kita berbicara soal rukun tidak ada aturan. Dari mana harus meratakan, dari kaki ke kepala, dari kepala ke kaki, atau kanan kiri dulu, itu tidak ada aturan. Aturannya mulai ketika berbicara soal sunnah. Nah, sunnahnya apa? Dari kanan dulu, baik, itu secara global. Kanan dulu, kemudian baru kiri, dah. Tapi rupanya apa? Ada yang lebih terperinci ketika memandikan jenazah. Contoh, ketika memandikan jenazah, pertama, jenazahnya sudah berada di tempat pemandian. Ya, ini cara gambaran praktek. Kedua, kita harus menanggalkan semua pakaiannya, lepaskan secara perlahan-lahan. Ketiga, cuci area kemaluan.
Karena istinjanya, kotorannya harus diselesaikan dulu. Makanya tadi pada urutan kaifiah mandi jatuhnya di nomor 2. Pertama cuci tangan, kedua cuci kemaluan. Itu berlaku untuk junub, haid dan nifas. Juga untuk jenazah. Kalau prakteknya seperti itu. Dah, bajunya sudah kita gunting semua, lepas. Tetap dengan di bawah kain panjang. Jangan sampai kita membuka auratnya. Wabil khusus ibu-ibu, sekali lagi saya ingatkan, aurat sesama perempuan, kamar mandi nih berdua atau bertiga sama-sama mandi, itu adalah dari pusar ke lutut. Sama-sama perempuan, dari pusar ke lutut. Jadi tidak boleh sama-sama perempuan telanjang. Sama-sama perempuan. Aurat pada saat sendiri, bahkan pada saat sendiri, ya, aurat pada saat sendiri itu adalah di area kemaluannya. Jadi maaf cerita, bahasa kasarnya, ketika mandi sendiri jangan ditanggal celana dalamnya. Aurat sendiri. Jadi, oke, baik, kepada jenazah tadi, potong kainnya, bajunya potong, tetap menutupi aurat. Kemudian apa yang perlu? Kita langsung mencuci lubang duburnya. Dan perlu dipahami di sini, ibu-ibu, saya sekedar mengingatkan, tidak bermaksud untuk mengajar ataupun apa, sekedar mengingatkan saja. Sekali lagi, ibu, yang wajib dicuci dan dimandikan itu adalah area luar, bukan area dalam. Bukan area dalam. Jadi jangan sampai. Contoh, kemaluan perempuan, cuma area luar saja. Di mana area luar? Area luarnya adalah ketika duduk mencangkung nampak dari depan. Begitu juga dubur, lubang belakang. Di mana area luarnya? Area luarnya itu adalah ketika kita duduk itu terbuka, Bu. Maka jangan sampai masuk 2 ruas jari, baik area depan maupun area belakang. Karena kewajiban yang diwajib dimandikan adalah cuma bagian luar, bukan bagian dalam. Karena ada kasus, mohon maaf Ustazah, sampai masuk tanya. Iya, ada itu itu. Sebelum masuk saya satu dulunya tidak sah. Apa keluar lah ya? Apa keluar lah? Ibu, ini mohon maaf ini ya. Harapan kita ibu-ibu yang di sini ini tadi tampil bisa memandikan jenazah dan bisa menyelamatkan jenazah. Salah satunya yang perlu, karena banyak orang yang memandikan, mohon maaf, sebagian besar, mohon maaf nih, saya tidak bermaksud apa-apa, ya. Banyak yang berani memandikan tapi kurang ilmu. Cuma mental, mereka tidak jijik, mereka tidak alergi, mereka tidak ada was-was atau apa. Cuma mentalnya saja yang ada, tapi ilmunya tidak mau ditambah. Padahal tadi, kalau kita tengok, Bu, jenazah itu menjerit, wahai orang yang memandikan, jangan kalian perlakukan aku secara kasar. Apalagi secara fikih yang wajib dimandikan area luar, bukan area dalam. Dan perlu diketahui, Bu, ya, sama-sama, jenazah orang itu kalau sudah meninggal, maka semua lubang-lubangnya terbuka. Semua lubang-lubangnya terbuka orang yang sudah meninggal. Maka ketika kita miringkan saja dengan 30 derajat, ditekankan sedikit, itu sudah keluar mereka. Karena semua lubang-lubangnya itu terbuka. Beda dengan kita mandi di kolam, berenang di laut, nyelam sampai berjam-jam di laut, berenang, tak masuk air, Bu. Tapi kalau orang-orang meninggal, campakkan saja ke parit, Bu, setengah jam kembung. Kenapa? Semua lubang-lubangnya terbuka.
terbuka. Oleh karena itu harapannya, oke, ini ibu-ibu pahami. Jadi makanya setelah dimandikan, setelah dikafankan, jenazah itu jangan dipakaikan bantal. Karena kalau sudah dipakaikan bantal, sempat dadanya naik, maka akan keluar. Siapa yang susah? Orang yang hidup. Ya, orang yang biarkan saja dia merata. Karena semua lubang-lubangnya terbuka. Makanya pada saat kita mengkafankannya, maka untuk di bagian di bawah nih, di bawah dubur ini, kapasnya banyak. Langsung kita masukkan di area di sini, tepalkan kapasnya supaya apa? Menahan daripada kotoran yang keluar setelah dimandikan. Ini perlu paham. Jangan sampai. Kemarin juga ada, Bu. Kemarin ada, saya sudah keliling juga masalah fardu kifayah ini. Dan ternyata kebanyakan mereka cuma berani dapat modal sebentar. Mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Kalau cuma ikut pelatihan sebentar, Bu, tak masuk ilmunya, Bu. Latihan ramai semuanya kan. Apalagi pas pelatihan ibu ngobrol, materinya tidak gitu, tak masuk, Bu. Maka perlunya mengaji yang seperti inilah. Harapannya apa? Supaya perlakuan itu nanti anak-anak kita yang memperlakukan kita. Ada kemarin di Bukit Tinggi, pulang dia, orang tuanya meninggal. Menangis dia pulang ke rumah. Ustaz, kemarin Ustaz, saya tidak diizinkan. Emak saya didudukkan, Ustaz. Seperti ibu duduk sekarang nih. Ngeri kan? Padahal mereka apa? Karena tidak punya ilmu, tidak belajar, cuma berani, cuma mentalnya saja. Makanya di sini kita perlulah. Nah, di situ kan. Jadi oke. Sudah, bajunya sudah. Jadi kita bersihkan area duburnya. Tetap ibu-ibu ketika membersihkan, kita pakai kain kafan yang sudah dipotong-potong itu kan. Nah, untuk alas tetap bersihkan. Ini air. Tetap menjaga auratnya. Jangan sampai dibuka. Nah, ini penting. Sudah, pelan. Ini tetap nebuk. Dah, tengok kainnya. Masih. Inilah yang paling berat untuk memandikan jenazah. Tapi ingat, berat itu karena tidak terbiasa. Contoh begini, kalau ibu-ibu mempraktekkan pada saat junub, pada saat haid, pada saat nifas, terbiasa ibu-ibu mempraktekkan, ya Allah ini emakku, ya Allah ini ayahku, ya Allah ini suamiku, ya Allah ini diriku. Kira-kira jijik nggak? Tak ada jijik lagi, Bu. Saya bahkan, Ibu, mohon maaf, karena yang meninggal itu orangnya masih agak sehat, makan banyak, sampai-sampai kain yang saya sediakan untuk pelapis tangan saya itu habis, saudara. Ya, sampai-sampai keluar terus. Ini saya tidak sebut orangnya, ya kan? Allah mengampuni. Akhirnya apa? Bayangkan, Ibu. Nah, tapi kan, bayangkan kain yang saya siapkan itu banyak. Akhirnya apa? Karena keluar terus, saya istighfar dalam hati, ya Allah, jadikan ini sebagai pelajaran untukku, ya Allah. Menangis saya pada waktu itu. Kenapa? Bisa jadi ini pelajaran untuk yang memandikan. Akhirnya apa, Bu? Saya pakai tangan. Langsung lagi. Kain sudah habis. Kalau kita mundur, dosa. Karena najisnya belum selesai. Maka saya langsung pakai tangan. Itu istighfar. Masya Allah. Saya sudah, alhamdulillah istilahnya melawan buana, Ustaz. Jadi salah satunya, bayangkan di situ, Bu. Bukan ayah kita, bukan emak kita, bukan istri kita, bukan keluarga kita. Kalau kita tidak semata-mata karena Allah, mundur. Maka salah satunya di situ. Akhirnya sudah selesai, terus siram. Tengok. Dah, alhamdulillah bersih. Dah. Setelah itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Tadi apa? Mencuci kemalu, dubur dan kubul. Maka proses yang kedua apa? Nah, di sini, Bu, perlu hafal.
perlu hafal. Maka ketika kita memandikan, itu insya Allah tolong itu nanti dibagikan di ketik. Ketika memandikan, wabil khusus, ya niatnya simpel saja. Sengaja aku memandikan jenazah. Cukup. Karena Allah nggak usah disebutkan. Karena di tempat yang tidak pantas. Karena Allah sengaja aku memandikan jenazah. Cukup. Udah. Setelah itu, ketika semua dalam siraman kita ajarkan, yang bagian nyiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang bagian nyiram, tolong Bu, semuanya tidak usah diam, semuanya berdoa. Allahumma Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi, yang bagian kepala juga untuk meratakan, yang bagian kaki. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Di situ. Dah, itu secara umum. Yang doa-doa tadi, untuk doa-doa tadi, ya terserahlah ibu yang menambahkan di dalam hati, minta kepada Allah. Sudah habis, sudah bersih, maka kita mencuci lubang. Nah, untuk mulut ibu-ibu, jangan pula ibu buka mulut jenazah, buka. Mau siram ibu, masuk air pakai kayu, tak usah Bu. Nah, nanti masuk dia keluar lagi nih Bu, susah lagi, karena tidak ada remnya. Maka cukup pakai kain tadi, kain yang kita potong-potong untuk nanti masalah itu. Ya, kain itu pakai tangan. Cukup, coba masukkan, kita sugi-sugikan begini. Ibu nggak usah khawatir kalau ibu bikin kayak gitu, nggak akan digigit sama jenazah itu. Gigit pula, takut pula nanti. Itu karena ibu terbiasa nonton film horor, jadi masuk itu. Dah, kemudian ini, pakai cotton bud yang sudah kita buat, mudah saja Bu, hitung lubang hidung berapa, lubang telinga berapa, tidak begitu banyak. Dah, selesai. Apalagi? Keramas. Dah keramas. Ini kalau kita mengikuti kaifiat mandinya dari tuntunan Rasulullah. Tapi kalau ibu tidak mengikuti itu pun mandinya tetap sah, karena rukun mandi cuma dua. Satu niat, kedua meratakan air. Tapi ibu nggak dapat kaifiatnya, nggak dapat kesunahannya. Gitu. Udah masuk. Setelah selesai keramas, setelah itu diwudukan. Wuduk, Kan sebelum mandi, sesudah mandi. Nah ini tadi, satu kita membersihkan area ini ya. Kedua, kita membersihkan lubang, ya. Ketiga, kita keramas, bersihkan dulu, keramas. Setelah keramas, keempat, ini untuk mayat nih. Keempat, diwudukkan. Wudukkan. Kelima, baru disiram dari kepala sampai ke kaki. Kemudian pindah kanan sampai ke kaki, pindah kiri sampai ke kaki. Dan bacaannya apa? Bacaannya adalah ketika di kepala, ya, Ghufranaka ya Allah. Ghufranaka ya Allah. Udah hafal kan? Nah, Ghufranaka ya Allah. Jadi ibu-ibu menyiram dari sini ya, jenazah itu. Sambil semuanya yang lain juga ikut. Ghufranaka ya Allah. Pelan-pelan ya. Nah, sampai ke kaki. Nah, kalau itu kan banyak tuh yang tukang siramnya. Kemudian pindah ke kanan. Ghufranaka ya Rahman. Allah ya Rahman ya Rahim. Yang ke kiri, Ghufranaka ya Rahim. Ghufranaka ya Allah sampai ke bawah, Ghufranaka ya Rahman sampai ke bawah, Ghufranaka ya Rahim sampai ke bawah. Udah selesai. Dan setelah selesai karena jenazah, dicek balik. Cek lagi. Kalau keluar, karena kan kita bolak-balik tadi tuh, miring ke kanan, miring ke kiri. Takutnya
kotorannya keluar. Maka dicek lagi. Itu yang saya alami. Kain sudah habis, Bu. Pelapis tangan dah habis. Tangan langsung lah. Tanpa palas. Hah? Tanpa palas. Masya Allah. Tetangga kami tukang mandikan jenazahnya mereka. Ya. Perempuan cuma dia mandikan. Itu makanya di sini ya kita berharap lah Cuma semuanya kan. kadang-kadang Ustaz ya, orang itu berdasarkan tradisi sudah di kan wudhu itu kan sunat istilahnya. Ya, ya. Sunat kalau mandi wajib. Ya. Sudah diwudhu ke debus sunat tadi macam sama Ya. kita dulu diwudhukan dulu. Dan Ya. baru siram yang tadi ya. Ya. Boleh dikasih air kopi baru sedikit. Boleh. Sudah itu apa kata orang pandai, "Bu, tak diwudhukan balik," katanya. Ya Allah, belajar tu. Itu yang banyak. Banyak wudhu terakhir bintangnya balik. Awaklah diajarnya. Itu susah. Bahasa sabar. Yang jadi guru. Bahasa sabar itu. Jadi- Aku nak jawab. Jadi begini, Masa ini- ada diwudhukan wudhu terakhir. Tadi kan wudhunya sunat itunya mandi biar wajib. Ya. Terakhir payah nak menerangkan Ustaz. Masa orang Memang. memasukkan. Terkadang mereka diajak ngaji nggak mau, Tanya balik. nggak ngaji. Diajak ngaji nggak mau ngaji. Iya orang itu dah ada. Setelah itu Kalau ibu-ibu ini dah ngaji. pas tadi. waktu acara, waktu musibah, mereka ikut nimbrung dan saat itulah mereka menunjukkan unjuk gigi. Nah, di sini sekarang saya pun pernah mengalami hal yang demikian. Jadi saya mengambil solusi jalan tengahnya, Ustazah. Jadi oke, sudah kan? Tadi kan sudah diwudhukan. Iya, Ustaz. Kalau diwudhukan lagi bagaimana? Cuma 2 kali kan? Saya begini, wudhu di atas wudhu itu adalah nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Saya mengambil jalan tengah seperti itu. Kalau saya Artinya apa? bilang mubazir jadi. Memang istilahnya karena sudah diwudhu. Kalau saya mengambil jalan tengah seperti itu, baik. Lagipun ini perlu kita pahami, Bu, ya. Kewajiban orang hidup terhadap yang meninggal ada berapa? Kewajiban orang hidup terhadap yang meninggal ada berapa? Ada 4. 1, memandikan. 2, mengkafankan. 3, menyolatkan. 4, menguburkan. Kalau kewajiban orang yang meninggal terhadap yang hidup? Hah? Kalau kewajiban orang hidup terhadap yang meninggal ada 4. Bu. Kalau kewajiban orang yang meninggal terhadap yang hidup? Ada nggak? Ada 1. Tidak. Patuh dan jangan banyak request. Mau dimandikan pakai air kapur barus, air jeruk, air bunga, jangan banyak. Ikuti saja. Jangan pulang. Mandikan aku air Bukit Batret. Aku nggak mau air yang lain. Banyak cerita kau. Gila, mandi aja lah sendiri. Jadi itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini terus mengulang. Kita ikuti kaifiahnya. Sudah berapa kali praktek di sini untuk menikah? Ya. Tapi namanya ibu mungkin lupa lagi. Lupa. Gaji harus bilang. Jadi mohon maaf. Sesuai dengan gaji kita yang Ya. Ustaz, ya. Ada pula Ustaz perempuan, tak usah saya sebut namanya. Ustaz, jangan kami lagi menyesatkan. Mengorek tadi harus masuk tangan gitu. Jangan kami lagi menyesatkan. Teruslah dia macam saya bilang. Bawa ngaji. Bu, kembali balik, ya kan? Kembali lagi bahwa yang wajib dimandi area luar, bukan area dalam. Maksud saya gitu, ya kan? Kalau area dalam macam tadi, mulut, hidung di sini, bahkan pada kemaluan sendiri. Itu yang luar cuma ketika kita duduk mencangkung. Lebih daripada itu enggak. Jadi jangan dikorek-korek sampai kemana. Apalagi kemarin tangan masuk, Bu. Macam mana dia mungkin mau ibu-ibu yang apa tuh? Yang mau melahirkan, Masya Allah. Apa katanya? Supaya yang kotoran yang dalam keluar. Itu zalim namanya. Allahu Akbar. Demikian, semoga bermanfaat. Ini maksud saya dan juga Ustazah juga ada. Ya, kami tidak bermaksud untuk menggurui ibu-ibu,
mengajari ibu-ibu, tapi ini menjadi sebuah pelajaran. Bahkan ketika kita dimandikan, ketika kita dikafankan, ketika kita dikeluarkan dari rumah, jenazah kita menjerit semuanya, semua dengan jeritan. Sayangnya kita tidak mendengar. Kalau kita mendengar mungkin tak ada yang takziah hari rumah. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masukkan lagi, karena hal-hal yang demikian ini sangat penting dan menjadi pelajaran untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.